mudah sekali berkata iya. Dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kurang mengenali, mereka bisa memberi harapan palsu. Ya, our hope is set high, sudah tinggi. Kita berharap dia akan patuhi, ternyata sama sekali tidak dikerjakan. Siapa di antara kita yang tipe gitu? Mudah berkata iya, tapi tidak pernah follow up dengan komitmennya. Kita berkata oke, tapi tidak melakukan apa-apa. Mendengar suaramu, urapi hambamu untuk menyampaikannya. Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan Yesus, bukakan tingkap langitmu, hikmat marifat tertentu. Kami percaya Tuhan hendak berbicara kepada setiap orang dan beberapa orang secara khususnya. Roh Kudus-Mu yang ambil alih. Demi nama Yesus. Amin. Saya mau sampaikan firman tapi barusan saya dapat sesuatu. Ada seorang anak muda yang meninggalkan rumahnya. Sebenarnya Anda minggat. Dan bukan berarti orang tua tidak tahu keberadaan Anda, tapi pisahnya nggak baik-baik. Anda meninggalkan rumah dan pemandangan terakhir berantem seru. Perang dunia di rumah dengan papa mama. Kembali, balik. Dan telan gengsimu, berrekonsiliasi, sebab nanti Tuhan memberikan roh pengampunan yang kaya sekali baik di dalam hati Anda maupun dalam hati orang tua Anda. Saya rasa harus sampaikan itu dulu barusan ya. Ayo kita baca firman Tuhan. Saya kasih judul hari ini, Anda bisa tuliskan, ketaatan yang sejati dan iman yang nyata. Ada suatu cerita, perumpamaan yang jarang dibahas. Tapi ini penting sekali, yaitu di Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Saya baca semuanya dulu, lalu nanti saya bahas satu persatu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal. Dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Intinya gini ya, jangan biarkan ketidaktaatan Anda di masa lalu mendikte masa depanmu dengan Yesus. Kita semua pasti punya latar belakang, kita semua pasti punya cerita. Setiap orang punya sejarah buruk. Karena kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa, para pendosa. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita mau benar-benar mengalami tuntunan Tuhan dan kemenangan, kita mesti melihat ke depan dan mata memandang ke Tuhan Yesus di atas. Yesus itu ada di samping kanan Allah Bapa. Pusatkan pikiranmu kepada perkara-perkara yang di atas. Carilah perkara-perkara di atas dulu. Kalau kita mau maju, kita harus lihat ke depan. Dan kalau kita mau mengalami penyertaan Allah yang nyata, kita melihat Tuhan. Ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Wait. Ini perumpamaan dimulai dengan Yesus minta pendapat kita. Coba bayangkan betapa pentingnya ini. Tentunya Dia yang Maha Tahu, tidak perlu opini manusia, tidak perlu arahan kita. Kita ini buta dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu. Dia melihat segala sesuatu. Dia menembus pandang segala sesuatu yang disembunyikan orang. Tapi kalau Tuhan berkata, apa pendapatmu tentang ini? Tuhan mau melibatkan kita dalam pemikiran-pemikirannya supaya kita nanti nangkep isi hati Tuhan. Tuhan itu mau bagikan pewahyuan. Yang Dia bagikan,
yang Tuhan impartasikan adalah roh pengenalan akan Tuhan. Kalau pengetahuan belaka itu murah. Kenal Tuhan itu yang mahal. Tangkaplah isi hatinya. Sebab saya mau bicara dengan keluarga Satu Bersama hari ini tentang ketaatan yang sejati dan ketaatan yang pura-pura. Tuhan itu tidak terlalu pedulikan penampilan, demikian juga apa kata dunia. Tuhan mau lihat bahwa yang kita punya dengan Dia itu sesuatu yang tulen, sejati, tidak dibuat-buat. Ketaatan itu mesti sejati dengan Tuhan. Iman itu harus real, genuine, harus nyata. Iman tidak harus besar, tapi iman itu harus sungguh-sungguh. Tapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Bayangkan ya 2 anak, tapi ini bukan si bungsu si sulung tadi. Cerita di Lukas 15 yang satu hilang, yang satu pesta pora lalu kembali. Ini dua-dua punya attitude sikap hati yang berbeda. Masing-masing anak tidak sempurna, tetapi Tuhan itu mencari respon hati. Nah sekarang yang Tuhan cari di antara kita keluarga Saat Teduh juga sama. Tuhan mau kita punya attitude dalam hidup ini, sikap hati yang benar. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak yang sulung berkata, "Baik, Bapak." Tapi ia tidak pergi. So he said yes but did nothing. Jadi anak sulung itu berkata, "Iya, oke." Mungkin kita juga punya teman atau punya pegawai seperti itu. Oke, tapi nggak dilakukan. Atau sama anak juga sama. "Ayo ya, nanti ya, tolong ya. Habiskan makanan. Kerjakan PR kalau anak masih kecil." "Oke Ma, oke Pa," tapi tidak dilakukan. Ada orang itu yang gampang say yes. Mudah sekali berkata iya, dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kurang mengenali, mereka bisa memberi harapan palsu. Ya, our hope is set high, sudah tinggi. Kita berharap dia akan patuhi, ternyata sama sekali tidak dikerjakan. Siapa di antara kita yang tipe gitu? Mudah berkata iya, tapi tidak pernah follow up dengan komitmennya. Kita berkata oke, tapi tidak melakukan apa-apa. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Wah, yang ini jual mahal ya. Dua-dua anak tidak enak. Yang pertama itu ya, tapi PHP, pemberi harapan palsu. Ternyata sama sekali tidak dilakukannya. Yang kedua, langsung kita itu ketatap tembok. Anak yang keras hati. Impresi pertama itu, aduh susah. Ditolak mentah-mentah, "Aku enggak mau." Bisa jadi tambahin embel-embelnya, "Aku enggak mau, Papa mau apa?" Tapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Ada orang itu keras di depan, tapi lembut kemudian. Ada orang kelihatannya lembut di depan, tapi dia nyeruduk dari belakang. Dua-dua anak ini nggak sempurna, tapi Yesus berkata, "Nanti ya kamu lihat apa pendapatmu." Sebelumnya saya mau bahas ini juga. Ini perikop ini di Alkitab bahasa Indonesia TB 1 dan 2 agak beda sedikit. Tapi jangan khawatir, tidak mengubah esensinya. Hanya swap aja, responnya itu yang 1 dengan 2 seolah-olah ganti tempat gitu aja. Ya, jadi don't worry ya kalau baca Alkitab, kita dengan roh pengenalan akan Allah, Roh Kudus di dalam kita. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan, nangkep isi hati Tuhan. Kalau kita itu berniat, waktu baca Alkitab itu berniat untuk melakukan firman itu tidak akan tersesat. Oke, kembali ke ini ya. Jadi ada juga anak yang berkata no dulu. Tidak, tapi kemudian dia taat. Ini juga suatu aplikasinya begini ya. Hari ini kalau kita sudah terima Tuhan, hati-hati ya jangan sampai suatu hari murtad. Ini kalau jangka panjang long termnya, ada orang Kristen yang menggebu-gebu di depannya, kasih mula-mula. Tapi setelah itu nanti suatu hari dia meninggalkan jalan Tuhan dan bahkan pindah agama. Saya setelah ikut Tuhan sekian lama dan jadi pendeta, saya juga punya teman-teman yang sampai hari ini sudah meninggalkan Kristus. Bahkan sebelum teman-teman yang
sebelum saya jadi pendeta yang dahulu, wah seolah penuh Roh Kudus, tapi hari ini sudah pindah keyakinan. Itulah tipe orang Kristen yang baik Bapak, tapi ia tidak pergi. Di dalam teologi, saya tidak mau bawa terlalu dalam ke sana, tapi cukup untuk FYI, for your information only, supaya Anda tahu. Ada yang namanya Calvinisme, ada yang Armenian atau Calvinis, ada yang percaya sekali selamat tetap selamat, ada yang percaya enggak, lihat dulu, wait and see. Itu sebenarnya bisa saling melengkapi, karena orang kalau sungguh-sungguh selamat tidak akan memungkiri Tuhan selama-lamanya seumur hidupnya. Kalau dia bisa pindah agama, dia bisa menyangkali Yesus suatu hari, berarti memang dia tidak pernah tertanam betul di dalam Injil. Dan kalau kita tahu ada bahaya di depan sana, kita jangan mencoba diri sendiri. Orang yang bijaksana, ketika lihat bahaya, dia mengelak. Karena dia tahu itu bukan salibnya. Tapi orang yang bodoh akan jalan terus dan tantang arus, lalu dia ke bawah arus sekalian. Kalau kita tahu bahwa ini akan membawa kita jauh, apalagi ini akan membuat kita akhirnya menjual Yesus, don't get near. Bukan karena takut, bukan takut sama itu, tapi takut kehilangan Tuhan. Kasih kita akan Tuhan membuat kita tidak mau mendekati bahaya itu. Sama dengan kalau kita cinta sama anak, kita nggak mungkin, padahal masih jauh tuh jalan raya, tapi anak sudah mulai di pintu aja sudah kita langsung rampas, kita langsung gendong, kita berkata hati-hati, tutup pintu. Jangan kamu ke jalanan, padahal jalan raya, jalan tol masih di situ. Saking cintanya. Kalau kita cinta Yesus, pasti ada reaksi-reaksi tertentu di mana kita berkata, tidak mau, aku tidak boleh ke sana. Bukan karena aku seorang pecundang atau penakut, tapi benar-benar aku takut kehilangan Tuhan. Jadi sebenarnya, kalau kita berkata baik Bapak, dan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, bukan hanya kita akan melakukannya, atau memfollow up diri sendiri, menindaklanjuti iman kita, tapi kita juga akan menjaganya seperti biji mata kita. Biji mata kita itu sangat dijaga loh. Misalnya kalau ada debu, ada apa, ada sesuatu yang, nggak tentu sesuatu yang tajam, anything, apapun yang ke arah mata kita, bola mata kita langsung kita tutup. Langsung kita tutup mata. Jadi bola mata itu dilindungi demikian rupa, belum lagi tangan ikut melindunginya, kaki ikut lari, mata itu dilindungi seluruh tubuh. Keselamatanmu itu lebih berharga dari biji matamu. Karena itu berarti neraka forever, neraka selama-lamanya, miliaran tahun tuh baru mulai di sana. Surga juga hidup kekal, forever and ever, amin, selama-lamanya. Tolong dijaga. Ada juga orang Kristen yang berkata, iya hari ini, 1, 2, 3 tahun pertama, tapi suatu hari kelak dia meninggalkan Tuhan. Kalau Anda rasa takut, jangan sampai itu terjadi. Saya juga punya rasa takut yang sama. Makanya saya jaga. No, tidak akan terjadi. Sebab saya percaya Tuhan tahu bagaimana menjaga orang-orang yang sungguh adalah kepunyaannya. Yesus sendiri berkata, siapa yang ditaruh Bapakku di tanganku, tidak akan aku kehilangannya. Aku sanggup menjaganya sampai hari keselamatan. Makanya Roh Kudus diberikan sebagai meterai keselamatan kita. Roh Kudus bantu kita dalam kelemahan kita. Tapi juga ayat yang kemudian berkata, anak yang kedua tadi, aku nggak mau, keras hati dulu. Itu mengingatkan kita untuk tidak gampang menyerah dengan orang yang kelihatan keras hari ini. Mau terima Yesus nggak mau, mau baptis nggak mau, melayani nggak mau ke gereja nggak mau CG nggak mau. Lalu kita setuju sama setan, susah orang itu. Kita jangan mau setuju sama iblis, kita doakan, lalu kita akui firman. Aku percaya suatu hari dia akan mau. Akui, ucapkan kehidupan, jangan kematian. Jangan ucapkan informasi itu semua orang tahu dia susah. Ucapkan janji Kristus atasnya. Ucapkan apa yang Tuhan katakan, bukan ucapkan apa yang kau pikirkan. Jadi orang yang berkata, aku tidak mau di depan, jangan segera lalu kita coret langsung dari list dan daftar. Mungkin nggak sekarang, mungkin ada orang yang haus yang kita bisa layani dulu. Sama dengan kalau kita ada di UGD kan, di gawat darurat, di emergency room, yang dilayani kan yang sudah sekarat-sekarat kan, yang ini nanti ini barusan, ya dia juga sama-sama berdarah-darah, tapi yang ini kepala, yang ini jantungnya mau berhenti. Ya tetap akan ada daftar-daftar prioritas, siapa yang didahulukan, berdasarkan
gawat darurat berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Kalau kita melayani orang juga berdasarkan siapa yang ready, siapa yang siap. Tapi jangan dicoret selama-lamanya. Ada orang-orang tertentu ini rasanya susah, ini rasanya susah. Loh, bukannya justru karena itulah kita itu punya Tuhan dan percaya Tuhan. Aku tidak mau. Anda dan saya harus beriman di kalimat berikutnya. Tapi kemudian ia menyesal, itu yang kita tunggu tuh. Baik itu ayah kita, ibu kita, paman kita, om kita, tante kita, ponakan kita, anak kita, suami, istri kita. Yang kita tunggu-tunggu, yang kita syafaatkan adalah tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nanti akan ada orang-orang yang Kristen kemudian suatu hari. Padahal sekarang ya aduh, Saulus kalau dia bisa, dia akan aniaya umat Allah. Kalau dia bisa, dia lakukan yang sama. Memburu orang-orang Kristen di zamannya. Tapi kita yakin suatu hari, tapi ia akan menyesal seperti Saulus, lalu menjadi Paulus. Jangan gampang give up. Tapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita itu dua ayat ini tentang dua anak ini, tentang yang satu yang sulung dan yang bungsu satu berkata baik Bapa tapi nggak melakukan apa-apa, yang satu berkata aku nggak mau tapi kemudian mau juga. Ini juga mengajari kita untuk introspeksi, untuk evaluasi diri, apakah perkataan kita itu selaras dengan perbuatan kita. Orang yang bahagia adalah orang yang luar dalam sama. Perkataan dan perbuatan, his words match his actions. Itu yang paling utuh. Alangkah baiknya jikalau si sulung berkata baik Bapa, tetapi ia sungguh-sungguh pergi dan melakukannya. Tapi yang berkata tidak mau, lebih baik begini. Kemudian ia tetap menyesal, lalu ia pergi juga. Yang paling benar adalah kalau kita berkata ya Tuhan, lalu kita bubuhi amin. Ya dan amin. Artinya kalau kita ya adalah ya, tidak adalah tidak. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan pelin-pelan. Janganlah anjing kembali ke muntahnya. Ya jadikan itu ya. Pastikan bahwa perkataanmu dan pengakuanmu atau selaras dengan perbuatanmu. Kelakuanmu sama dengan imanmu. Itu yang Tuhan ajarkan. Tetapi apa pendapatmu tentang ini? Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan. Apa pendapatmu? Tuhan itu lagi giring kita ke dalam pikirannya yang mulia. Seolah-olah Tuhan bicara begini sama kita secara halus. Nak, biarkan perkataanmu sama dengan perbuatanmu. Kamu jadi orang sama di dalam dan di luar. Ikut aku itu harus tulus. Ikut aku harus sungguh-sungguh. Ayat ini juga ajarkan kepada kita, kalau kita pernah berbuat salah, dulu kita pernah bodoh dan berkata, nggak mau sama Tuhan. Entah kita bicaranya secara, maksudnya entah kita menolak Tuhan itu lewat kata-kata, enggak, atau lewat perbuatan kita. Ayat ini mengajari kita bahwa tidak pernah terlambat untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk bertobat. Dan tidak pernah terlambat untuk mulai taat. Anak kedua di sini memberi penghiburan kepada saya bahwa saya kerap kali seperti dia. Mungkin saya tidak vulgar berkata aku tidak mau lalu menantang sorga. Tetapi dalam sikap-sikap hati saya yang salah, saya seringkali sengaja atau nggak sengaja, saya menolak tuntunan Tuhan, tawaran Tuhan, dan perintah Tuhan. Tapi belajarlah seperti anak kedua ini. Detik di mana dia sadar, cepat atau lambat, kalau bisa lebih awal lebih baik. Kemudian ia menyesal. Langsung dia menyesali hatinya yang salah. Cepat berbalik. Jadi orang itu yang gampang berbalik. Petrus itu kan tipe orang begitu. Dia itu pokoknya bunyi dulu lalu setelah itu dia mikir. Tapi Tuhan cinta tuh bukan berarti kita harus seperti Petrus jadi orang yang gegabah dan ceroboh. Bukan. Tapi orang ceroboh aja dikasih Tuhan kesempatan kedua dan kesempatan berkali-kali. Asal hatinya gampang kembali. Jangan lengket, cepat balik. Bangun gravitasimu ke arah Tuhan Yesus itu. Harus cepat, langsung balik, cepat balik. Seperti bumerang, balik. Mau jauh sekalipun dia tetap akan kembali lebih
Tahukah kalau bumerang itu lebih jauh dilemparkan lebih kuat, itu kembalinya lebih dahsyat? Ya kalau bisa jangan salah. Tapi firman yang saya bagikan ini, jikalau kita terpaksa salah atau sekali-kali salah, cepatlah kembali. Anak kedua, anak bungsu ini memberi penghiburan di hatiku. Bahwa Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Lihat sekarang ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, sekarang Tuhan cari pendapat kita. Jawabannya adalah, jawab mereka yang terakhir. Meskipun dua-dua tidak sempurna, tapi Tuhan pro si bungsu. Mana menurut kamu yang menyenangkan hatiku? Yang berkata baik tapi nggak pernah melakukan apa-apa, atau yang tadinya salah tapi dia berbalik? Dan dia berbaliknya dengan cepat, segera bertobat dan mulai taat. Menurut kalian, mana yang aku kenal? Semua mereka serentak menjawab, si bungsu yang terakhir Tuhan. Betul. Ini Tuhan tidak approve atau tidak berkata bahwa kesalahannya dia oke loh ya. Bahwa oke menolak Tuhan, bukan. Tapi Tuhan memuji dia. Dia cepat sadar dan memuji dia karena dia tetap berusaha taat setelahnya. Lihat Tuhan itu ya, turunkan standar demi kita, realistis sekali dengan kelemahan kita. Kalau Tuhan bisa menerima kita, jangan menolak dirimu sendiri. Dan juga jangan tolak orang lain, jangan suka menghakimi masa lalu orang lain. Jangan-jangan nanti orang yang suka begitu, dia sendiri akan dihakimi. Suatu hari Tuhan akan mengekspos dia habis-habisan. Kata Yesus kepada mereka, kita lihat lanjut ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kira-kira Tuhan menghina orang-orang dia sebut sebagai pemungut cukai dan perempuan sundal? Atau ini adalah bahasa yang sangat ironis, malahan Tuhan memuji mereka karena Tuhan membubuhkan kalimat, justru orang-orang yang kau hina ini, yang kau tolak, yang kau hakimi masa lalu mereka ini, mereka akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Apa yang Tuhan coba katakan? Apakah berarti kita boleh melakukan dosa orang-orang ini, pemungut cukai perempuan sundal? Bukan. Tapi yang Tuhan highlight, yang Tuhan garis bawahi, yang Tuhan stabilo dengan warna yang menyala adalah usaha mereka untuk percaya. Atau niat hati mereka untuk berbalik. Dan juga kesungguhan mereka untuk taat pada Tuhan. Meskipun nasi mereka udah jadi bubur pun, mereka pakai bubur itu sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan dan berdoa dulu sebelum makan. Yesus tidak kondon atau tidak mempromosikan dosa para pemungut cukai dan perempuan sundal. Yesus promosikan adalah hati mereka yang berusaha kenal Tuhan. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu enggak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Itu respon hati yang Tuhan cari. Ini loh. Mereka tuh percaya sama aku ketika aku muncul di depan mereka. Ketika aku berkata, aku tidak cari orang benar, tapi orang berdosa. Seperti tabib bukan mencari orang sehat, tapi orang sakit. Mereka percaya. Dan meskipun kamu melihatnya, kamu di sini itu ahli Taurat, orang Farisi yang sudah dari lahir religius, dan mereka kira mereka bisa aman dalam status, tapi mereka tidak pernah memberi respon yang benar terhadap Yesus. Dan meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya, yaitu tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis yang bersaksi tentang Yesus. Dari ayat ini 32, saya melihat Jesus celebrating people's transformation today. Yesus itu merayakan transformasi hari ini. Dia tidak tertarik dengan mengungkit-ungkit apa yang di belakang, asal itu sudah diselesaikan. Lain cerita kalau ada orang hutang sama orang lain, ya harus kembalikan hutangnya. Tuhan mengampuni dosamu, tapi Anda tetap punya tanggung jawab sosial.
Tapi Tuhan tidak ingin mengungkit-ungkit apa yang di belakang kalau kita tobati sungguh-sungguh. Karena yang Tuhan rayakan adalah hidupmu hari ini. Yang penting bagi Tuhan itu responmu now into the future. Respon hatimu saat ini, sikap hatimu itu berbicara lebih keras daripada historimu atau sejarahmu. Sikap hatimu sekarang memasuki masa depan itu lebih penting bagi Tuhan. Oke, saya kasihkan rangkuman jadi aplikasi praktis ada 3 seperti luar biasanya. Semoga jadi berkat buat Anda ya. Nomor 1, mengatakan ya bukan berarti sudah taat. Catat itu tentang ketaatan yang sejati. Just because, hanya karena Anda berkata, baik Bapak, baik Tuhan, itu belum berarti sudah taat. Makanya itu berhentilah kita itu bergantung pada kata ini. Niatku kan baik. Jangan bersandar pada niat. Stop relying on good intentions. Tapi kan enggak gitu maksudku. Maksud enggak maksud. Yang penting itu ya adalah buahmu sekarang. Yang penting itu keputusan sekarang yang menentukan kelakuan. Tuhan itu orangnya sangat-sangat dewasa. Tuhan itu orangnya itu sangat-sangat objektif. Tuhan itu orangnya itu sangat enak diajak omong, diajak bicara. Tuhan itu orangnya itu sangat fair, sangat adil. Jadi meskipun mungkin kita masih gimana gundah gulana gelisah, saya selalu begini. Bukan berarti saya percaya pada perbuatan saya. Tapi bagaimana saya tahu iman saya kalau tidak lewat perbuatan saya? Saya bilang, Tuhan mungkin aku tidak sempurna. Aku banyak belepotan Tuhan. Tapi lihat hari ini. Berbohong atau jujur, aku pilih jujur. Detik hari ini, saya tidak bangga. Seolah-olah saya memiutangi Tuhan. Kalau saya melakukan kebenaran, itu seharusnya karena Engkau sudah beli aku dengan darah. Tuhan hari ini, aku disuruh pilih benci atau mengasihi, aku pilih mengasihi. Udah yang penting itu. Hopefully, semoga lewat perbuatanku, lewat keputusanku, lewat kelakuanku, tindak tandukku, lewat perkataanku dan perbuatanku, Engkau bisa melihat imanku. Semoga ini menjadi persembahan harum ke hadirat-Mu. Mengatakan ya, bukan berarti sudah taat. Yang penting ya, taat saja. Just do it. Orang mau dibaptis. Waduh, kalau begini gimana, aku belum cukup lah, belum siap lah, nanti aku belum layak lah, nanti kalau sudah dibaptis nanti boleh enggak gini. Saya ingat 30 sekian tahun lalu, tahun 1992, semakin dipikiri semakin jauh. Saya akhirnya berkata pada diri sendiri, peduli amat. Kalau ini firman Tuhan, dan yang difirmankan itu tentang aku, nyemplung aku. Saya masuk dengan iman. And no turning back. Saya tidak menoleh ke belakang. Sejak hari itu, sejak detik itu, hingga sekarang. Salah satu keputusan terbaik yang saya buat secara tanda kutip gegabah. Bukan gegabahnya tanpa mikir. Tapi terlalu banyak mikir, gak akan pernah melangkah. Saya gegabah dalam arti satu titik, saya berkata, finish thinking. Semoga Tuhan melihat bahwa niatku kusambung dengan langkah yang nyata. Niatku kusambung dengan taat. Semoga Tuhan bisa melihat niat saya. Semoga Tuhan bisa memandang intention of my heart. Semoga Tuhan bisa melihat maksud hatiku. Lakukan saja. Kalau itu perintah Allah. Mengatakan ya saja murah. Melangkah dan yamu itu terbukti. 2, tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan taat pada Tuhan. Ini yang saya sebut repentance leads to righteousness. Pertobatan itu selalu menuntun kita pada kebenaran. Righteousness bukan hanya kebenaran. Righteousness itu kesucian. Aku tidak suci. Tapi kalau saya hari ini bertobat, saya nggak peduli dunia bilang apa tentang saya. Karena saya kalau sudah dibenarkan di mata Tuhan, jangan seorang pun berani memanggilmu haram kalau Tuhan sudah menghalalkanmu. Saya punya keyakinan iman yang kokoh yang saya mau impartasikan ke Anda. Punya rasa secure atau rasa aman diri yang tinggi dengan Tuhan. If God has already accepted me, kalau Tuhan sudah menerima saya, siapakah dirimu untuk berkata sebaliknya? Saya selalu punya iman yang begitu rupa terhadap Tuhan di atas manusia. Over manusia-manusia yang ada di sekeliling saya. Mataku tertuju kepadamu.
Kalau Anda tidak punya iman seperti ini, Anda pasti akan selalu goyah di setiap langkah. Anda akan jadi mainan yoyonya setan yang paling mudah. Anda akan dipermainkan terus dengan kehidupan. Hidup akan selalu ada gelombang. Tapi hatiku tidak boleh bergelombang. Saya tahu kalau Tuhan menerima kita, siapa lawan kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Cepat balik. Cepat balik dan katakan dalam hatimu peduli amat. Ini cuek yang perlu nih, peduli amat. Apapun di belakang sekarang, aku siap. Kalau Tuhan yang suruh aku tanggung konsekuensinya, asal Tuhan beserta aku siap. Yang penting pokoknya aku bertobat, segera taat. 3, rayakan perubahan dalam hidup orang lain daripada menghakimi masa lalu mereka. Ini juga bisa terapkan terhadap dirimu sendiri. Rayakan perubahan dalam hidupmu daripada menghakimi masa lalumu sendiri. Untuk orang lain juga untuk kita. Bukankah Tuhan berkata, kasihilah dirimu sendiri dulu, baru setelah itu orang lain. Makanya ada perintah, kasihilah orang lain sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. If you cannot forgive yourself, tidak bisa mengampuni dirimu sendiri, you have a problem with God. Anda punya masalah dengan Tuhan. Dan kita akhirnya akan punya masalah dengan orang, karena kita tidak akan bisa mengampuni mereka pula. Rayakan perubahan hidupmu sendiri hari ini. Setiap langkah itu berharga, rayakan perubahan dalam hidup orang lain daripada menghakimi masa lalu mereka. Saya percaya kalau kita bisa memahami yang Yesus katakan. Yesus berkata, apa pendapatmu? Akhirnya kita nangkap isi hatinya. Hidup kita nggak bisa damai sejahtera. Karena ketaatan yang sejati dibangun di atas dasar hubungan yang mapan dengan Tuhan. Semoga imanmu semakin kuat dan semoga juga Anda semakin taat. Ya, semakin berhenti bicara dengan diri sendiri, semakin banyak bicara dengan Tuhan Yesus. Jesus loves you, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita menghampiri tata Tuhan sekali lagi sebelum kita akan berdoa bersama-sama, memohonkan kepada Tuhan setiap kebutuhan doa. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan biarkan roh taat lebih kuat di dalam jiwamu. Dalam nama Yesus, sejahtera, shalom, peace. Amin.